Kerajaan Talaga Manggung adalah kerajaan yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Majalengka. Merupakan negara yang berdiri sendiri yang didirikan oleh Rakaian Sundayasa Batara Gunung Bitung. Pada masa jayanya, kerajaan Talaga dirajai oleh Prabu Talaga Manggung. Oleh sebab itu, hingga kini kerajaan Talaga dikenal dengan sebutan Kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan Talaga Manggung didirikan kira-kira sebelum abad ke-15 oleh Sunan Talaga Manggung, putra Pandita Prabu Dharma Suci, putra Batara Gunung Picung, putra Surya Dewata, putra bungsu dari Maharaja Sunda yang bernama Ajiguna Linggawisesa. 1333 sampai 1340 di Galuh Kawali Ciamis, Maharaja Ajiguna Linggawisesa digantikan oleh Prabu Ragamulya atau Aki Kolot. Kemudian dilanjutkan oleh Prabu Linggabuana Wisesa yang gugur di Bubat. Hyang Buniswara, adik Prabu Linggawisesa, menggantikannya sementara sampai putranya bernama Anggalarang alias Prabu Niskala Wastu Kancana naik tahta. Lokasinya kini di Kewadanan Talaga adalah bekas salah satu kerajaan yang terletak di Kabupaten Majalengka. Bertahta bernama Sunan Talaga Manggung, asal keturunan Raja Prabu Siliwangi, yang dimaksud mungkin Surya Dewata, putra Maharaja Ajiguna Linggawisesa. Kerajaan di Sangiang, dia mempunyai 2 orang putra, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki bernama Raden Pangalurah dan yang perempuan bernama Ratu Simbar Kencana adalah anak dari Sunan Talaga Manggung. Prabu Ajiguna Linggawisesa menikah dengan Ratna Umat Lestari, adiknya Prabu Citraganda, penguasa kerajaan Sunan Galuh tahun 1303 sampai 1311 Masehi. Pada masa pemerintahan Prabu Ajiguna Linggawisesa, ibu kota kerajaan Sunan beralih dari Pakuan Bogor ke Kawali Ciamis. Dari pernikahannya dengan Uma Lestari, Prabu Ajiguna Linggawisesa memperoleh putra Ragamulya Luhur Praba atau Aki Kolot, kelak menjadi raja pengganti Prabu Ajiguna Linggawisesa. Dewi Kiranasari diperistri oleh Prabu Arya Kulon, Surya Dewata, leluhur kerajaan Talaga di Majalengka. Prabu Surya Dewata adalah putra Prabu Ajiguna Linggawisesa, penguasa kerajaan Sunda, yang ditempatkan di kerajaan Talaga dan kelak akan melahirkan raja-raja di kerajaan Talaga, yang dahulu bernama Kabataraan Gunung Picung, Batara Gunung Picung. Kabataraan adalah tahta yang suci yang lebih menitik beratkan pada bidang kebatinan, keagamaan atau spiritual. Dengan demikian, seorang Batara selain berperan sebagai raja juga berperan sebagai Brahma atau regi guru. Batara Gunung Picung digantikan oleh putranya bernama Pandita Prabu Dharma Suci. Pandita Prabu Dharma Suci kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Begawan Garasiang. Begawan Garasiang digantikan oleh adiknya sebagai raja Talaga yang bernama Sunan Talaga Manggung, dan sejak itu pemerintahan Talaga digelar selaku Kerajaan Talaga. Keratonnya hilang, berubah menjadi Talaga. Bagaimana cerita keratonnya menjadi Talaga? Ratu Simbar Kencana mempunyai suami, kepala seorang patih di keraton tersebut yang bernama Palembang. Gunung berasal dari Palembang. Patih Palembang gunung setelah dirinya dipercaya oleh mertuanya Sunan Talaga Manggung. Timbul ambisi ingin menjadi seorang raja di Talaga dengan maksud akan membunuh mertuanya, ayah dari Ratu Simbar Kencana. Patih Palembang Gunung mendapatkan keterangan dari seorang mantri yang bernama Citra Singa bahwasanya Raja Talaga sangat gagah perkasa, tidak satu senjata atau tombak yang mampu membunuhnya kecuali oleh senjata tombak milik Raja Talaga. Hanya bisa diambil oleh seorang gendek kepercayaan raja yang bernama Centang Barang. Akhirnya Patih Palembang Gunung membujuk Centang Barang untuk mengambil senjata tersebut.
dan membunuhnya. Bila berhasil, diganjar dengan kenaikan pangkat. Pada satu balebat, Raja bangun tidur telah diintai oleh centang barang, kemudian di tempat yang gelap ditumbak pada pinggang sebelah kiri dan terluka parah. Centang barang lari jauh dari diburu oleh prajurit jaga. Tetapi sang Prabu bersabda, "Biarlah, jangan diburu, nanti juga dia celaka mendapatkan balasan dari dewa karena dia durhaka." Singkat cerita, centang barang menjadi gila. Ia menggigit-gigit anggota badannya sampai mati. Patih Palembang Gunung mendapat kabar peristiwa itu, lalu ia berangkat menengoknya, tetapi keraton tidak ada. Hilang dengan isinya, hilang menjadi situ atau talaga. Kemudian Patih Palembang Gunung, suami Ratu Simbar Kencana, diangkat menjadi raja di Talaga. Keraton didirikan lagi di daerah Walang Suji karena dendam Ratu Simbar Kencana membunuh suaminya Patih Palembang Gunung. Setelah kematian Palembang Gunung mati, kerajaan belum ada yang menjabatnya. Ratu Simbar Kencana mengangkat saudaranya sebagai raja pengganti, yakni Pangalurah. Namun beliau tidak mau menjadi raja, malah Pangalurah menyusun Raja Talaga Manggung menghilang di Talaga Sangiang dan mengangkat Simbar Kencana menjadi ratu. Dan kerajaan Talaga diserahkan kepada anaknya, Ratu Simbar Kencana, dari suami yang kedua yang masih keturunan Galuh.